Ya, kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis ya. Qala musannaf rahimakumullah. Ya, ini dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qudsawa sirrahu ya. Perlu saya ingatkan, sampaikan lagi bahwa rujukan Syekh Nafis Al-Banjari, ulama Banjar Kalimantan, dalam kitab ini selalu merujuk kepada pendapatnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sementara Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini merujuk pada kitabnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Maka kitab Ad-Durrun Nafis ini bagian dari penyebaran ajaran tasawufnya Ibnu Arabi. Dan telah menyebutkan oleh Syekh Muhyiddin radhiyallahu anhu pada bab 120 ya 120 daripada Futuhatul Mahiyah bahwasanya mengisbatkan kudroh bagi mungkin ya menafikan fa'il daripadanya itu setengah daripada segala masalah yang amat sukar karena membawa kepada keadaan fi'il. Ya, ini maksudnya menurut penjelasan di sini bahwa mengisbatkan kudroh bagi mungkin, ini maksudnya gini, mengisbatkan itu menetapkan satu perbuatan yang dilakukan oleh makhluk. Mungkin ini bahasa lain dari istilah makhluk atau ciptaan Allah, itu mungkin. Jadi mengisbatkan satu perbuatan pada makhluk mungkin, menafikan fa'il daripadanya. Itu. Kemudian setelah kita mengisbatkan kudroh bagi mungkin, kemudian menafikan fa'il daripadanya. Ini. Jadi mengisbatkan kudroh bagi mungkin dan menafikan fa'il, yaitu menghilangkan orang yang berbuat daripadanya, itu termasuk ya persoalan yang sangat sulit. Ya, ini memang ya tidak selamanya orang belajar Durrun Nafis ini langsung paham, tidak. Termasuk Syekh Ibnu Arabi ini ya menyampaikan mengisbatkan kudroh bagi mungkin, itu maksudnya gini. Kalau kita gambarkan dalam perilaku wayang, menganggap wayang bisa bergerak, itu namanya mengisbatkan kudroh pada mungkin. Tapi menafikan perbuatan wayang, itu jadi menetapkan kudroh, menetapkan kuasa pada wayang yang sedang bermanuver gerak. Kemudian dengan menafikan orang yang berbuat itu dalangnya. Ini termasuk satu masalah yang amat sukar. Ini kalau kita jelaskan begini. Orang umum ya kalau melihat wayang ya, bagi yang sudah paham, ya hakikatnya seluruh perbuatan wayang itu ya digerakkan oleh dalang. Ya. Perumpamaan wayang ini secara akal itu bisa dipahami. Karena kita melihat objek, oh ada pertunjukan wayang, wayang itu benda mati, digerakkan, suaranya ya suaranya dalang, semua pakai suara dalang. Gerakannya gerakan dalang, ceritanya juga dalang yang ngatur. Kalau melihat perumpamaan dalam wayang ini kita enak dalam memahami ilmu hakikat. Oh iya, hakikatnya wayang itu tidak punya kekuatan, nggak punya kudroh, nggak punya apa-apa, karena semua digerakkan oleh al-fa'il, yaitu dalangnya. Tapi dalam konteks kehidupan yang nyata ya
Ini yang agak sulit. Misalkan ada seseorang yang berbuat, ya misalkan perbuatannya itu kalau yang enak-enak, ya itu sih agak gampang. Tapi kalau perbuatannya yang tidak enak, kemudian kita disuruh untuk melihat fa'il al-hakiki, yaitu penggerak yang utama, yaitu Allah. Nah, ini sangat sulit terkadang. Istilahnya bahasa Jawa agak kepontal-pontal gitu. Jadi kalau mengembalikan cerita wayang, ya, mengembalikan cerita wayang, oh ya, wayang itu ya hakikatnya nggak punya daya dan kekuatan apa-apa karena semua digerakkan oleh sang dalang. Ini enak, teori ini membantu kita memahami dari aspek kajian hakikat. Tapi ketika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ya, ketika melihat satu perbuatan seorang hamba, kemudian kita disuruh untuk melihat fa'il yang hakiki, ini kadang mengalami kesulitan. Ya, tapi dalam hal ini bertahap. Bertahapnya begini, yang penting pertama kita paham teori ilmu tadi. Oh, hakikatnya manusia hamba itu tidak punya daya dan kekuatan, semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat wayang. Wayang itu salah satu teknik, ya, para ulama Nusantara untuk memahamkan bagaimana tentang memahami hakikat. Ini loh, hakikat wayang itu ya sesungguhnya dirimu ini kayak wayang, nggak punya daya kekuatan apa-apa. Nah, tapi dalam kehidupan nyata ini yang sering agak istilahnya kepontal-pontal bahasa Jawa, atau yang agak kesulitan. Sebab seringkali kita melihat perbuatan hamba itu langsung melihat ya si hambanya. Oh, si A berbuat begini, kita akan selalu melihat objek, oh si A. Maka ini disebut ya mengisbatkan kudroh bagi mungkin. Karena yang berbuat ini adalah si A, ya ini si A. Untuk memandang secara hakikat bahwa si A ini hakikatnya digerakkan oleh fa'il al-hakiki, yaitu Allah, ini terkadang bagi para pemula ini memang mengalami kesulitan. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah, sudah tamkin, sudah tahqiq keyakinannya, itu secara otomatis melihat objek, melihat hamba, itu akan secara otomatis yaitu bisa memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini loh, seringkali di sini terjadi keruwetan. Itu. Maka dalam praktek memandang perbuatan makhluk, perbuatan hamba, ya, dengan perumpamaan wayang tadi, secara teori itu membantu akal kita bisa memahami. Tapi ketika praktek, ya, nah ini yang sering mengalami kesulitan. Kesulitannya tadi, si A melakukan perbuatan yang perbuatannya itu tidak cocok dengan kita. Itu disuruh untuk memandang kepada Allah, ini agak repot. Apalagi kalau sudah ada unsur ketidaksukaan, unsur kebencian, wah itu sudah repot lagi. Ya pasti yang salah ya si hamba ini. Gitu. Padahal hakikatnya hamba ini ya tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Maka ya solusinya dalam menghadapi keruwetan dalam praktek ini, ya, nanti di akhir ada solusinya, ya, yaitu solusinya dengan suhud musyahadah. Suhud itu artinya melihat perbuatan si A secara hakikat mata batin bisa memandang, mengembalikan kepada Allah. Tapi secara perbuatan syariat
ya, secara verbal, yaitu perbuatannya si A. Contoh, ada si A ini minum arak itu. Ini satu contoh praktek yang real. Si A ini minum arak. Secara teori hakikat kita sudah paham. Si A ini ya hakikatnya dia kayak wayang. Tapi kalau kita salah dalam praktek, contoh salah praktek, si wayang minum minuman arak misalkan, atau alkohol. Gak boleh kita berargumentasi si A lagi minum arak terus berargumentasi dengan ilmu hakikat. Si A minum arak ini juga atas kehendak Allah. Nah, ini yang sulit itu di sini. Nah, bagi salikin pemula itu problemnya di sini. Belum bisa memilah antara praktek hakikat dan syariat. Gitu. Nah, ini apalagi kalau lebih ke dalam lagi, mabuk lagi, ya, dia maksiat, ya. Kemudian dalam kemaksiatannya itu dinisbatkan kepada Allah. Ini juga kehendak Allah. Nah, ini yang salah ini. Sebab apa? Karena sulit. Tadi Ibnu Arabi sudah menyatakan, karena sulitnya. Maka bersyukur kalau sudah diberikan anugerah paham ilmu hakikat, kemudian diberikan anugerah pemahamannya dan prakteknya, sehingga tidak menimbulkan pro kontra. Seperti tadi orang yang paham ilmu hakikat, ya, misalkan dia minum minuman, ini kehendak Allah ini. Nah, ini yang salah itu begini. Kalau praktek yang benar, ya, ketika melihat si A sedang minum minuman, kita menegurnya dengan bahasa zuhir, berarti bahasa syariat. A, kan minum minuman dilarang oleh agama. Kenapa kamu harus minum minuman? Gitu. Tapi secara hakikat, pandangannya tetap memandang kepada Allah. Ya, pandangan batinnya yang disebut suhud itu enggak boleh untuk dizuhirkan. Cukup di dalam hati. Tidak boleh untuk diungkapkan. Kalau yang terungkap dari lesan harus menggunakan bahasa syariat. Si A, kenapa sih kamu kok sudah tahu minuman itu haram kamu lakukan? Tidak boleh berargumentasi dengan hakikat. Hakikat ini, ya udah kamu nggak apa-apa minum minuman, wong kehendak Allah begitu. Nah, ini yang nggak boleh ini. Jadi praktek yang makanya Ibnu Arabi ini menyebut sukarnya. Kalau secara teori tadi, teori wayang itu mah gampang, tapi praktek di lapangan ini yang sulit. Maka banyak sekali orang yang belajar ilmu hakikat ini tergulung, ya, dengan pemahaman ini, akhirnya muncul penyimpangan-penyimpangan, maksiat dikembalikan kepada Allah, enggak sholat dikembalikan kepada Allah, ngambil mangga tetangga dikembalikan, ini kan mangga milik Allah. Ini mabuk yang demikian inilah yang tidak diperkenankan oleh para mursyid, oleh para sufi. Ini berarti dia masih mabuk, belum tahqiq, belum paham betul bagaimana praktek antara hakikat dan syariat. Itu. Ya, dan lagi berkata, yakni Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan tiada membukakan Allah Ta'ala atasku dengan menghilangkan labes, yakni samar pada masalah ini, yakni hal keadaan fi'il, padahal bukan fa'il melainkan pada malam ketika aku menyurat akan tempat ini pada tahun Hijrah 633, dan saya sukar atasku mentafsirkan antara yang usaha yang mengatakan dia kaum ahlu sunnah
dan antara kholak yang mengatakan dia kaum Mu'tazilah. Maka mengaruniai taufik Allah Ta'ala akan daku dengan membukakan penglihatan atas mula-mula ya kejadian makhluk yang tiada mendahului akan dia makhluk, karena tiada pada ketika itu melainkan Allah Ta'ala jua ya. Jadi ini menarik, Ibnu Arabi sang maestro ilmu hakikat ya, ini pernah ya mengalami sebuah proses dinamika soal tadi ya, melihat mengisbatkan kudrah pada mungkin, kemudian menafikan fa'il. Ini Ibnu Arabi mengalami proses dinamika yang panjang sampai akhirnya beliau ya pada tahun tadi yang sudah disebutkan ya mengalami sebuah pertentangan antara pendapat Mu'tazilah dan pendapatnya Ahlus Sunnah ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan selalu dianjurkan untuk usaha dan ikhtiar, sedangkan Mu'tazilah itu lebih berorientasi bahwa manusia dengan akalnya itu dia bisa melakukan satu perbuatan, seolah-olah menurut Mu'tazilah manusia itu punya independensi dalam melakukan perbuatan. Nah, akhirnya dibukakan oleh Allah, kefutuh oleh Allah ya, artinya difutuh ya. Ibnu Arabi mendapatkan futuh, kebuka pemahamannya, yaitu taufik dari Allah, sehingga terbukalah bahwa mula-mula kejadian makhluk yang tiada mendahului akan dia makhluk, karena tiada daripada ketika itu melainkan Allah Ta'ala. Jadi akhirnya terbukalah pemahaman bahwa Allah lah sebagai al-fa'il al-hakiki, Allah lah sebagai zat yang menggerakkan seluruh perbuatan makhluk yang ada di alam semesta. Tapi dengan tadi prakteknya, yaitu dengan syuhud musyahadah. Maka firman Allah Ta'ala ya itu bagiku di dalam sir ya, ini Ibnu Arabi mengalami beberapa istilahnya dialog batin ya yang terkait dengan persoalan tadi ya. Akhirnya ya dibukalah ya, pemahaman ya segala bahwa daripada segala yang baru tiada bagi seorang di dalamnya memberi bekas. Artinya bahwa semua makhluk yang baru itu tidak bisa memberi bekas apapun, dan tiada suatu daripada makhluk itu maka akulah Tuhan yang menjadikan segala asya. Jadi Allah lah yang menjadikan semua segala sesuatu. Jadi makhluk ini ya tidak memiliki bekas apa-apa. Oh iya. Maka firman Allah Ta'ala, bagiku di dalam sirku ya, tilik olehmu akan dia ya, di mana mula-mula kejadian makhluk, adakah pekerjaan itu yang mewaris labes dan heran gitu. Maksudnya dalam dialog ya secara sir ya, Ibnu Arabi disuruh melihat proses kejadian makhluk itu, apakah ada peran makhluk di sana gitu yang memiliki labes itu bisa pengaruh. Maka sungguhnya tiada ya Rob gitu. Dijawab nggak ada ya Rob, nggak ada pengaruh apapun dan siapapun gitu. Maka firman-Nya, bagiku seperti demikianlah sekalian barang yang engkau lihat akan dia daripada segala yang baru, tiada bagi seorang di dalamnya yang memberi bekas. Jadi artinya semua yang baru itu tidak ada yang memberi bekas, dan tiada sesuatu daripada makhluk. Maka akulah Tuhan ya. Maka akulah Tuhan yang menjadikan segala asya. Jadi artinya makhluk tidak punya bekas apapun, yang ada adalah Allah. Akulah
Aku maksudnya aku Allah yang menjadikan segala asya. Asya itu segala sesuatu. Pada sisi asya tiada dengan asbab, ya, tiada dengan asbab, maka adalah daripada pekerjaanku kujadikan nafkh ditiupkan pada Isa, dan kujadikan takwin to'ir, yaitu proses kejadian burung, ya, to'ir yang burung yang sudah dicacah kemudian bisa menjadi hidup lagi. Maka sembahku baginya ya Rob, apabila adalah seperti demikian itu, maka tiap-tiap adalah dirimu. Ini, maka tiap segala sesuatu adalah tajallimu, bahasa ininya tajallimu, yang engkau khitab dengan katamu, yang engkau khitab dengan katamu, perbuat olehmu dan jangan engkau perbuat. Maka firman bagiku, apabila aku perlihatkan akan diko dengan sesuatu daripada ilmuku, maka lazimlah olehmu adab. Nah, setelah paham tentang hakikat yang menggerakkan makhluk itu adalah Allah, maka lazimkan olehmu. Ini perintahnya, supaya kita tetap menggunakan adab. Nah, adab ini yang tadi disebut sebagai adab syariat, karena bahwasanya khadroh ini tiada menerima, ia akan saat menindakkan akan perbuatan Tuhan seperti firman la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya jangan ditanya akan barang yang aku perbuat dan sekalian kamu itu yang ditanya. Intaha. Nah, ini terakhir kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, fata'ammal fa innahu nafis, ya. Ya, ini harus dipikirkan secara mendalam karena ini sangat indah. Syahdan. Ini closingnya, ya. Jikalau itu juga musyahadahkan gitu. Jadi pesan Ibnu Arabi tetap menggunakan adab. Adab itu tadi ketika melihat satu perbuatan yang dilakukan si A, contoh si A ini mabuk-mabukan, bahasa adab harus menggunakan bahasa syariat. A, kamu nggak boleh minum minuman, itu kan haram menurut agama. Ini namanya bahasa adab. Jangan sampai menggunakan bahasa hakikat. Si A nggak apa-apa kamu minum minuman, hakikatnya kan Allah. Nah, ini yang nggak boleh, ini seperti ini. Maka Ibnu Arabi memberikan penekanan, lazimlah oleh muadab. Jangan sampai dicampur aduk. Kalau dicampur aduk tadi bulet, artinya dalam memahami hakikat akhirnya ya dibolak-balik itu. Maksiat semua dinisbatkan kembali kepada Allah. Padahal tidak seperti itu. Nah, closing daripada penjelasan ini, jikalau itu juga musyahadahkan ini. Jadi solusinya ketika melihat perbuatan hamba itu disuruh untuk memandang. Memandang kepada siapa? Memandang kepada fa'il al-hakiki, yaitu zat yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sampai juga ia kepada Allah Ta'ala karena makom tauhidul af'al. Jadi makom tauhidul af'al itu makom melihat semua perbuatan kembali kepada Allah. Jadi semua perbuatan kembali kepada Allah. Ini makom yang di bawah sekali daripada makom arifin. Makom tauhidul af'al ini satu martabat daripada beberapa martabat orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jalan sampai kepada Allah Ta'ala itu 4 martabat seperti yang lagi akan datang insyaallah pada akhir khotimah. Jadi ada tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dat. Nah, tauhid af'al yaitu mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Tapi ketika kita bersosialisasi harus menggunakan adab, dan prakteknya menggunakan suhud musyahadah, yaitu memandang apa yang kita pandang kembali kepada Allah. Itu hanya kita rasakan, tidak boleh untuk diucapkan. Nah, ketika kita menegur, menyampaikan harus menggunakan bahasa adab, yaitu yang disebut dengan adabus syariah. Nah, dengan praktek pemahaman yang demikian, ya, kita tertib di dalam
pemahaman hakikatnya, kemudian kita menggunakan adab syariatnya, kemudian kita praktekkan dengan syuhud musyahadah, ya insya Allah ya pengamalan ini ya ini yang ideal sebagaimana dilakukan oleh para arifin billah. Nah, seringkali kalau pemahaman kita tidak seperti ini, pasti kita akan terjebak pada pemahaman tadi sutuh mabuk. Itu tadi yang masih mencampur aduk antara perbuatan makhluk ya dengan Allah, itu sulit untuk memisahkan. Apalagi ditambah mabuknya itu masih mengikuti hawa nafsunya. Maka kalau sudah kelibet ilmu hakikat, kemudian tidak punya kesadaran untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Syekh Nafis ini, itu pasti sulit untuk bisa kembali bisa memahami hakikat yang seutuhnya. Mudah-mudahan dengan ya memahami teorinya ini, ya kita sudah paham secara teori, mudah-mudahan diberikan anugerah bisa mengamalkan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Syekh Nafis Al-Banjari sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.